Halo sahabat-sahabat Sekolah Minggu Gloria, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, lo semua tanya nih, kalian masih ada ikut sekolah online kan? Ayo, masih ada mengerjakan PR kan? Wow, good bagi kita semua ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Engkau Allah yang penuh kasih bagi kami semua. Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami hanya fokus kepadamu saja. Betapa banyak yang telah Engkau lakukan bagi kami di sepanjang minggu lalu sampai hari ini. Engkau menjauhkan kami dari bahaya dan menjaga kami tetap aman dan sehat. Terima kasih Tuhan. Papa, Mama, dan semua anggota keluarga, kami masih dapat bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami dapat menikmati ciptaan-Mu yang begitu indah di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mencukupkan semua kebutuhan kami melalui Papa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami memohon pimpinan Roh Kudus menyertai kami. Hanya fokus kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, ingatkan kami, tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini adalah minggu terakhir di bulan September. Nah, walaupun hari ini adalah minggu terakhir di bulan September, kita tidak boleh malas ya. Ayo, kita tetap harus semangat memuji Tuhan kita. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Ayo, itu langsung lihat masih ada yang duduk-duduk. Ayo semuanya berdiri ya. Karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya begitu besar untuk kita melalui ciptaan-ciptaan yang di sekeliling kita. 我看见神的爱。看见神的爱在温暖的阳光，我看见神的爱在澎湃的海洋，我看见神的爱在你的心肠，我看见神的爱在你我的脸上。看见神的爱在温暖的阳光，我看见神的爱在澎湃的海洋，我看见神的爱在怜悯的心肠，我看见神的爱在你我的脸上。Tuhan memang luar biasa. Dia sangat sayang kepada kita. Dia selalu memberikan yang baik, yang indah, yang terbaik kepada kita. Namun kita sering lupa sama Tuhan. Kita sering melakukan yang Tuhan tidak suka. Nah, anak-anak, saat ini mari kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Bukan dengan mulut saja, tapi juga dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Engkau melihat semuanya dari takhta-Mu, termasuk kami satu persatu. Tidak ada apapun dari perbuatan kami, pikiran kami,
tingkah laku kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, kami sering mengeluh keringatan karena panas matahari, karena basah kehujanan, ataupun karena rambut kami yang berantakan, karena tertiup angin. Kami tidak suka, padahal semuanya itu Engkau ciptakan untuk kepentingan kami manusia. Ampuni kami Tuhan. Dalam hati kami sering mengeluh orang tua kami yang cerewet, suka atur ataupun banyak aturan ini dan itu. Padahal mereka sangat menyayangi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sering tidak jujur di segala situasi karena kami tidak ingin dipersalahkan. Ampuni kami Tuhan. Susah bagi kami untuk menjaga hati kami, pikiran kami, mulut kami untuk menjauhi dosa. Ampuni kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa dengan mengenal Engkau, dengan bersandar kepada Engkau dan mencari Engkau melalui doa, membaca firman Tuhan, dan meminta pertolongan Roh Kudus, kami punya kekuatan dan hikmat untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pengampunan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Karena kita punya sahabat yang paling baik, sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kita. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai aku merasakan, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang baik ya.
Halo adik-adik, apa kabar? Kalian udah pada sarapan kan? Biasanya kalian sarapan apa sih? Hari ini Lausa sarapannya roti tawar. Nah, dari kecil Lausa suka banget loh sarapan roti tawar karena teksturnya yang enak dan juga lembut. Apalagi kalau ditambah topping. Nih, banyak banget topping yang enak-enak. Ada Skippy, ada sedes, ada blueberry, dan juga ada cheese. Kalian tahu nggak sih gimana biar rotinya bisa lembut? Jadi, waktu buat roti ini, pakai tepung terigu aja nggak cukup. Kita harus menambahkan ragi. Ragi ini penting banget, biar rotinya bisa lembut dan punya aroma yang enak. Tapi, harus pakai ragi yang baik ya, karena kalau kita pakai ragi yang nggak baik, rotinya nggak bisa kembang, malah jadi bantet dan nggak enak. Kalian nggak mau kan makan roti yang nggak enak? Ngomong-ngomong soal ragi, Lausa jadi ingat nih, Tuhan Yesus juga pernah loh kasih tahu murid-muridnya untuk hati-hati sama ragi. Kira-kira kenapa ya? Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman. Kiranya Tuhan pimpin Lausa yang akan bercerita agar Lausa dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Pimpin juga hati anak-anak yang akan mendengar agar dapat berkonsentrasi dengan baik dan mengerti yang disampaikan oleh Lausa. Dalam nama Tuhan Yesus, Guru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Adik-adik, tadi kan Lausa bilang, kalau Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk hati-hati sama ragi. Kira-kira kenapa ya? Apa Tuhan Yesus juga ngomongin soal ragi kayak Lausa? Nah, biar nggak salah, yuk kita buka Alkitab kita lihat di kitab Matius pasal 6 ayat 11, pasal 16 ayat 11 sampai 12. Kita baca bareng-bareng ya. Matius 16 ayat 11 sampai 12. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Nah, adik-adik sekarang udah tahu kan kalau Tuhan Yesus itu nggak lagi ngomongin soal roti. Tuhan Yesus lagi ngomongin tentang ajaran. Nah, jadi ragi dalam firman itu artinya ajaran. Tuhan Yesus pengen kita semua untuk hati-hati sama ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Memangnya kenapa Lausa? Siapa mereka? Apa sih yang mereka ajarkan? Nah, mereka itu adalah pemimpin agama Yahudi. Mereka pintar banget loh, hafal ayat Alkitab. Pokoknya semua perintah Tuhan mereka tahu. Mereka anggap diri mereka itu yang paling pintar, paling suci, paling baik. Pokoknya yang the best deh. Mereka itu suka setengah-setengah baca Alkitabnya. Jadi suka salah mengartikan. Mereka juga suka salah ngajarin orang. Masa waktu hari Minggu? Kan mereka lagi mau ke gereja. Terus di tengah jalan ada orang sakit yang minta bantuan. Mereka nggak mau nolong, cuma lewat aja. Kata mereka, ini hari Minggu, nggak boleh tolong orang. Coba Lausa tanya ke kalian, benar nggak sih? Apa Tuhan Yesus ngajarin kita hari Minggu nggak boleh tolong orang? Enggak ya, kita tahu kalau Tuhan Yesus bilang kita harus saling menolong. Jadi kalau ada yang minta bantuan, kita harus tolongin. Nah, adik-adik, untuk itu Tuhan Yesus kasih tahu murid-muridnya kalau mereka harus hati-hati karena orang Farisi itu ajarannya sama aja seperti ragi yang buruk yang bisa merusak pikiran. Tuhan Yesus juga mau kasih tahu Lausa sama adik-adik semua untuk ngerti firman Tuhan dengan benar. Kita harus hati-hati karena sekarang ini banyak banget loh orang-orang yang ngajarin hal yang salah. Nah, adik-adik suka nonton
TV kan, di sana banyak banget film superhero. Ada Iron Man, ada Spider-Man, Batman. Di ceritanya kan mereka yang menolong dan melindungi kita. Apa adik-adik juga percaya kalau superhero itu bisa nolongin kita, bisa melindungi kita? Nah, kita tahu kalau itu cuma di film. Yang benar adalah hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Tuhan Yesus saja yang bisa melindungi dan menyelamatkan manusia. Bisa juga nih teman kita yang ngajarin hal yang salah. Misalnya nih, hari ini ujian, semalam kamu udah hafal. Pokoknya dari siang, sore, malam udah belajar terus. Sebelum kamu ujian, kamu juga udah berdoa sama Tuhan biar ingat. Tapi tiba-tiba kamu ngeblank, lupa jawabannya. Nah, si temen datang nih, kasih jawaban. Katanya gini, misal kamu kan udah belajar, Tuhan tahu loh, Tuhan mau nolongin kamu. Nih, coba lihat, ada jawabannya di sini, tinggal buka aja. Nah, misal gak mau, ini kan nyontek, gak boleh, dosa. Nah, teman kamu bilang lagi, kamu kok lupa sih? Tuhan kan baik, Tuhan sabar, dia gak bakalan marah. Kamu kan ingat, katanya Tuhan Yesus kalau kita minta maaf, Tuhan pasti ampuni. Nah, coba lo tanya, benar gak yang dikatakan teman itu? Sebenarnya ada benarnya, Tuhan memang baik, dia juga sabar. Kalau kita mengaku dosa, Tuhan Yesus pasti ampuni kita. Tapi teman ini setengah-setengah bilangnya, dia lupa kalau Tuhan Yesus juga adil. Jadi kalau kita berbuat salah, kita juga dihukum. Adik-adik masih ingat kan cerita Raja Daud? Nah, Raja Daud itu waktu diingatkan oleh Nabi Nathan, dia sadar, dia juga mengaku dosa. Apa dosanya diampuni oleh Tuhan? Tentu saja diampuni, tapi dia juga terima hukuman. Adik-adik ingat kan? Karena dosa yang dibuat Raja Daud ini, anaknya mati atau meninggal. Jadi, kita nggak bisa main-main sama perintah Tuhan. Kita nggak boleh pikir, kita kan udah buat salah, tinggal minta maaf aja. Nanti dimaafin juga kok. Atau setelah dimaafin, bisa buat dosa lagi. Nanti diampuni lagi. Gampang banget kan? Nah, nggak bisa gitu adik-adik. Yang namanya dosa itu tetap dosa. Tuhan Yesus tetap ampuni kita, tapi kita juga akan dihukum. Nah, jadi gimana dong Lose? Biar gak ditipu orang, biar kita nggak percaya sama ajaran yang salah. Adik-adik harus rajin baca firman Tuhan, harus ngerti dengan benar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau adik-adik baca Alkitab, ada yang nggak ngerti, adik-adik bisa kok tanya ke papa atau mama. Adik-adik juga harus rajin belajar, harus rajin berdoa ya. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami kembali diingatkan bahwa tidak semua yang kami lihat atau kami dengar itu adalah hal yang benar. Kami bersyukur atas firman-Mu seperti pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi jalan kami. Tuhan, kami mau taat kepada firman-Mu. Ajarkan kami agar kami dapat semakin dalam belajar tentang firman Tuhan dan bukan hanya mengerti, tapi juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa Cutawen ya. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，天父的国降临，天父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、全是父的，直到永远。阿门。 Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.